gue sebenarnya punya janji untuk membalas sesuatu di kolom komentar, yaitu tentang survival mode menurut gua. Jadi dia memang nanyain tentang survival mode dari perspektif gua gitu. Survival mode itu adalah mode bertahan hidup gitu ya, yang mungkin sebagian orang itu ada beberapa yang apa ya, yang melalui itu tuh sulit banget gitu, melalui survival mode itu gitu kan. Nah, karena ini dimintanya juga dari perspektif gua, ya tentu gua akan menjelaskan survival mode gua dan bagaimana cara gua mengatasi survival mode gitu. Jadi ini tuh berhubungan dengan kita tuh harus bisa memilih pertemanan gitu ya, yang dimana pemikirannya itu menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan banyak pencerahan gitu. Salah satunya, gua itu mendapatkan kunci pencerahan ketika gua mengenal dan berteman dengan Charles Darwin gitu. Jadi sebenarnya ya sama aja, lu dengerin video gua, lu dengerin pemikiran gua, ya gitu jadi berteman gitu kan. Karena tidak dalam artian itu secara tidak langsung ada beberapa pemikiran gua itu yang mungkin menginspirasi lo atau membantu lo dalam memecahkan sebuah problematika kehidupan gitu. Ini gue bacain dulu aja ya biar jelas ya. Kenapa gue baca ya biar nggak salah gitu. Intinya tuh setiap kali gue lagi survive atau gue lagi menghadapi sebuah perubahan apapun lah, kehidupan kayak pokoknya apapun, apalagi sesuatu yang unpredictable gitu. Jadi sesuatu itu tiba-tiba terjadi di dalam hidup gue gitu, dan gue harus survive atau gue harus beradaptasi gitu. Kata-katanya itu adalah yang menurut gue tuh ini kayak penemuan terbaik sepanjang masa dalam hidup gua gitu. Jadi kata-katanya itu adalah orang yang paling mudah beradaptasi terhadap perubahan. Orang yang paling mudah beradaptasi terhadap perubahan adalah orang yang bertahan. Bukan spesies yang paling intelektual yang bertahan hidup, bukan pula yang paling kuat yang bertahan hidup, namun spesies yang bertahan hidup adalah spesies yang paling mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tempatnya berada. Gua tuh tipe orang yang bisa, kalau gua ngeliat sesuatu, itu tuh gua bisa olah bener-bener untuk sesuai dengan tempatnya. Kayak misalkan, ya kayak tadi gitu kan. Tadi kan ngomongin spesies gitu. Kalau gue tuh bisa memasukkan itu ke dalam kehidupan gitu. Karena setelah gue pikirin, nggak dalam kehidupan aja, mau dalam relationship, mau dalam bisnis, mau dalam karir, orang yang nggak bisa beradaptasi sama perubahan itu pasti nggak akan bertahan gitu kan. Kayak gitu. Jadi gua itu merangkul gitu ya perubahan dan ketidaknyamanan itu sebagai langkah untuk gua bisa meningkatkan skill adaptasi gua gitu. Sekarang gua breakdown dari per kalimatnya biar lu paham gitu ya. Orang yang paling mudah beradaptasi terhadap perubahan adalah orang yang bertahan. Jadi, lu kalau pengen belajar tentang ketahanan, lu harus bisa belajar untuk mudah beradaptasi sama apapun gitu. Termasuk dengan perubahan gitu. Makanya orang yang nggak bisa beradaptasi sama perubahan itu bakalan cepet menderita. Bukan cuma nggak akan bisa bertahan, bukan cuma nggak kuat. Begitu. Bukan spesies yang paling intelektual yang bertahan hidup. Jadi bukan cuman maksudnya gini, bukan berarti lu nggak harus intelektual, tapi gini, ketika lu sudah mencapai intelektual berarti
eh level selanjutnya yang lo harus pecahkan itu adalah lo adaptasi. Makanya gue selalu bilang untuk latihan kecerdasan emosional dan adaptasi. Karena gue yakin sih sebenarnya subscriber dan viewer gue tuh intelektual gitu. Karena gue tau dari mana ya, memang konten gue itu berhubungan dengan intelektual gitu dan self improvement. Cuma kalau orang intelektual tuh belum tentu ngerti kan bahwa step selanjutnya yang harus dia pelajarin itu adalah adaptasi gitu. Jadi kalau intelektual aja tapi nggak bisa beradaptasi, alias kaku, alias nggak bisa fleksibel, nggak bisa social skill, nggak bisa empati, itu bisa stuck gitu. Bisa jadi nggak kuat gitu maksudnya. Yang kedua itu bukan pula yang paling kuat yang bertahan hidup. Jadi sebenarnya setelah lu mencapai lu merasa kuat, itu lu juga harus latihan adaptasi gitu. Kalau pengen benar-benar tahu lu kuat atau enggak. Makanya sebenarnya ujian hidup itu privilege. Lu harus bahagia kalau lu punya banyak ujian hidup. Karena artinya lu teruji gitu, ketahanan, kekuatan, dan adaptasi lo. Gimana lo tahu lo kuat? Gimana lo tahu lo bisa beradaptasi kalau hidup lo itu datar gitu? Kalau hidup lo itu tidak diuji. Makanya kan pelaut yang handal lahir dari bukan dari ombak yang tenang gitu kan. Jadi harusnya lo bahagia kalau hidup lo itu penuh dengan challenge dan tantangan gitu dan ujian gitu. Dan kayak contoh deh kalau misalkan dalam lomba gitu ya, dalam lomba itu lu bisa jadi pemenang itu ketika ada perlombaannya kan, artinya tuh ada tesnya gitu, ada ujiannya, baru lu bisa dikatakan mungkin pemenang gitu, pemenang, orang yang paling terakhir bertahan. Sama aja kayak kehidupan juga gitu. Jangan merasa menang dan jangan merasa kuat kalau belum pernah diuji hidup ya gitu kan. Kayak gitu simpelnya ya. Dan ini pun sebenarnya berpengaruh tentang infinite mindset. Nanti mungkin gue jelasin di video selanjutnya aja biar gak kepanjangan nih video ini gitu. Kayak gitu. Intinya kalau gue itu beda standar sama orang lain pengen intelektual, orang lain pengen kuat. Kalau gue itu sudah di level gue ingin sangat adaptif gitu. Karena memang yang akan bertahan kalau lu pengen belajar ketahanan itu lu harus belajar tentang adaptif. Kayak gitu. Kalau tanya gue masih belajar nggak untuk adaptif, ya tentu saja. Jadi makanya kalau misalkan gue lagi di fase kehidupan ada kesulitan atau ada sesuatu yang perubahan yang tidak gue rencanakan, gue tuh langsung keinget sama Charles Darwin gitu, kata-kata kalimat Charles Darwin. Oh berarti ini tuh mengajarkan gue tentang adaptif gitu. Jadi ketika gue bisa adaptif dalam menangani situasi dan kondisi walaupun itu terburuk, gue tetap bisa bangkit, gue bisa move on, gue bisa jalanin dengan sangat baik. Ya berarti adaptif gue itu terbukti gitu. Kayak gitu. Coba lu juga berpikir kayak gitu. Jadi mulai sekarang itu lu mulai gak takut gitu sama perubahan, walaupun perubahannya itu sesuatu yang mungkin tiba-tiba tidak direncanakan gitu. Karena kalau lu benar-benar hidup dengan kesadaran, lu bakal memahami bahwa perubahan itu adalah proses alami kehidupan yang dimana ya akan selalu terjadi perubahan itu gitu. Makanya ada yang disebut apa? Roda kehidupan. Kenapa disebut roda? Ya karena yang namanya roda itu ketika berjalan itu kan kayak gitu. Ada di atas, ada di bawah gitu. Nah kalau orangnya nggak adaptif, ya jatuh sedikit sedih, jatuh sedikit kecewa, jatuh sedikit takut. Kan gitu. Kalau ada yang tambahin boleh banget ya di kolom komentar. Jadi selama ini alasan gue kenapa gue
bisa menangani survival mode gue ya karena gue itu adaptif gitu. Karena gue adaptif dan selalu belajar untuk adaptif kayak gitu. Tapi bukan berarti lu nggak punya boundaries. Adaptif itu tetap punya boundaries kok gitu. Kayak misalkan gini, lu tiba-tiba apa ya, tiba-tiba putus gitu. Nah, maksudnya kan lu putus misalnya dari hubungan toksik, ya lu bikin boundaries kan buat hubungan toksik. Tapi maksudnya untuk perubahan hidup lu setelah lu putus itu, kira-kira gimana cara lu menjalani? Orang yang adaptif itu bisa berpikir cepat dan bertindak cepat. Jadi kalaupun putus, cepat move on. Kayak gue aja ngasih batas untuk galau itu maksimal seminggu. Jadi boleh tuh gue seminggu tuh mau nangis-nangis kayak gue tuh mau sedih-sedih, mau inget-inget apa kayak itu boleh gue kasih. Tapi setelah suatu minggu tuh biasanya gue mulai oke, gitu. Kita harus mulai what's next gitu. Mulai kita tuh harus ke fase apa nih selanjutnya yang mau kita lakuin gitu. Gue kalau sama diri gue kayak gitu. Dan karena diri gue itu harmoni secara pikiran, hati, dan jiwa dan tubuh, jadi gampang gitu geraknya. Kayak yang gue bilang, ketika pikiran gue bilang atau intuisi gue bilang yuk gerak, semuanya itu bakalan let's go gitu. Pikiran gue bilang let's go, hati gue let's go, badan gue let's go gitu, jiwa gue juga let's go. Jadi ketika lu bisa harmoni sama diri lu mau ngapain aja cepet, mau bergerak cepat, mau move on cepat, mau berubah cepat, mau adaptasi cepat, kayak gitu. Yang susah itu ketika di dalam diri lu itu lu tidak harmonis, baik jiwa, hati, pikiran, dan tubuh, kayak gitu. Semoga bermanfaat. Nanti gue selanjutnya bahas tentang infinite mindset.